kemudian ada salah seorang diplomat Amerika bernama Farah Pandit. Dia melakukan riset di 81 negara dengan pemeluk Islam lebih dari 20%, termasuk Indonesia. Itu menjadi salah satu bahan risetnya. Risetnya mengatakan 100% Wahabi Salafi yang ditangkap oleh pasukan anti teror di seluruh dunia adalah penganut faham Salafi Wahabi. Ini hasil temuan riset, dan ini empiris, sangat empiris. Nah, dari sini kemudian kita bisa mengeksplor mengapa ini kemudian tumbuh, mengapa ajaran seperti ini bisa terakselerasi ke seluruh dunia, lalu kemudian dia melakukan gerakan-gerakan yang luar biasa tadi. Lalu mengapa, dari mana lahirnya gerakan-gerakan seperti gerakan Salafi Wahabi? Sebenarnya gerakan Salafi Wahabi ini diakselerasi oleh pemerintah Arab Saudi hari ini ketika Arab Saudi menemukan minyak pada tahun 1972. Pada awalnya ajaran-ajaran Wahabisme ini diakselerasi hanya di dalam negeri Arab Saudi untuk memperkokoh kekuatan politik kerajaan Ibnu Saud. Nah, ini kan nih contohnya. Sebenarnya gerakan-gerakan Wahabisme ini dipakai untuk memberikan kekuasaan Arab Saudi kepada keluarga Ibnu Saud di Najd untuk melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Kekaisaran Utsmani di Turki. Lalu dipakailah konsep yang dikeluarkan oleh pemikir abad pertengahan Islam bernama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menggunakan konsep untuk pemberdayaan politik Islam dalam salah satu kitabnya bernama Majmu' al-Fatawa, dan juga salah satu kitab politiknya bernama Ta'liq as-Siyasatus Syariah. Di dalam dua kitab ini dibuat sebuah konsep untuk kebangkitan politik bernama konsep al-wala wal bara. Konsep inilah yang dipakai oleh salah seorang ulama di Arab Saudi bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Tujuannya apa? Supaya Saudi merdeka dari Kekaisaran Utsmani dan supaya kekuasaan Saudi berada di tangan keluarga Ibnu Saud. Dari sini kemudian Muhammad bin Abdul Wahab membuat fatwa-fatwa termasuk berbagai usul fikih untuk memperkuat keluarga Ibnu Saud terhadap kekuasaan politiknya di Arab Saudi. Anapa mi ngaramaki moloden? Karena kerajaan Saudi dan keluarga Ibnu Saud memang paling takut terhadap kerumunan komunitas masyarakat. Mengapa mereka mengharamkan unjuk rasa? Karena mereka memang paling takut dengan gerakan-gerakan perlawanan rakyat. Mengapa mereka mengharamkan musik? Karena musik bisa mengumpulkan masyarakat dan bisa dideploitasi, bisa dikerahkan untuk melakukan perlawanan terhadap keluarga kerajaan. Lalu kemudian berbagai pelemahan terhadap kekuatan politik kerajaan ini dibuatlah fatwa-fatwa oleh ulama-ulama Wahabi, Al-Utsaimin, Abdullah bin Bas, Albani, dengan dalil-dalil yang diambil dan kemudian dicocok-cocokkan untuk penguatan politik kerajaan.